Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali pagi ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kalau kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah pagi yang indah ini kita mengawali dengan pujian dan penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Karena kita bersyukur Dia Allah Bapa yang mengasihi kita, yang tidak memandang rupa dan bentuk kita. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi pagi hari ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari lebih lagi pujikan lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur, Engkau Allah kami yang sangat mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Engkau Allah yang mengerti bahasa, tetesan air mata dalam setiap kirbat kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Shikinera lama 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 lama, Shikinera lama 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 ya Shikinera lamu, Kiara lama ya Shikinera lamu, Kira lama ya takara lamu, Kira lama ya Shikinera lama ya Shikinera lamu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang mengasihi kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah memandang bentuk dan rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami yang paling dalam, hati Bapa yang Engkau cari ya Tuhan. Biarlah kami setiap anak-Mu Tuhan boleh mengucap syukur dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa turut campur tangan, menyertai dan memberkati kehidupan umat-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disukakan dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Kami serahkan Tuhan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun berada hari ini, saya percaya kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan limpah buat setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10. Amsal 24, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan pagi hari ini tema yang akan saya bawakan adalah jangan tawar hati. Saudara, apa itu arti tawar hati? Tawar hati adalah artinya itu tidak bersemangat, kemudian juga tidak ada kemauan lagi. Tawar hati juga berarti hilang keberanian, juga berarti kecewa, putus pengharapan, kecut hati, dan berkecil hati. Itu arti tawar hati. Artinya bahwa suatu sikap di mana orang yang tawar hati
akhirnya menjadi apatis, cenderung tidak mau melakukan apa-apa lagi, dan cenderung untuk berputus asa. Sebagai contoh saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ya, nanti saudara bisa baca di rumah, di Bilangan 13 dan Bilangan 14, di situ ada sebuah kisah yang luar biasa, yaitu mengenai 12 pengintai dan orang-orang Israel. Coba sekarang kita lihat, kita buka saja dulu di Ulangan 1 ayat 28. Saya langsung ke Ulangan 1 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Kalau di Bilangan 13 dan 14, itu secara terperinci diceritakan bagaimana ke-12 pengintai ini diutus oleh Musa dari antara suku-suku yang ada. Bahkan mereka bukan orang-orang yang biasa, tetapi mereka adalah para pemimpin daripada suku-suku mereka. Dan dari 12 orang pengintai itu, ternyata setelah kembali dari pengintaian mereka, yang 10 orang itu memperkatakan kata-kata yang membusukkan orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga orang-orang Israel pada waktu itu menjadi apa? Tawar hati. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh 10 pengintai itu, hati mereka menjadi kecut, hati mereka menjadi tawar. Karena apa yang akan mereka hadapi untuk mereka menjangkau tanah Kanaan, untuk mereka menjangkau tanah perjanjian, musuh yang harus mereka hadapi demikian besar. Sehingga akibat daripada tawar hati itu, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Akibat daripada tawar hati, mereka mulai membelakangi Tuhan. Artinya, mereka mulai meninggalkan Tuhan, melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Padahal ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, kemudian juga setelah keluar dari tanah Mesir, mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api. Tuhan menyertai dengan berbagai macam mujizat dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika pada suatu titik mereka harus menghadapi dan mulai masuk ke tanah perjanjian, mereka diperhadapkan dengan sebuah dalam tanda petik kabar mengenai negeri yang akan mereka masuki itu. Dikatakan di situ ada banyak orang-orang yang besar-besar, bahkan keturunan raksasa ada di antara mereka. Bahkan 10 pengintai ini berkata, bagaimana kita bisa melawan mereka? Karena mereka bangsa yang besar, keturunan raksasa yang dikatakan apa? Memakan penduduknya sendiri. Dan akibat daripada tawar hati itu, kekuatan mereka hilang. Bahkan mereka akhirnya mendapat hukuman daripada Tuhan, tidak bisa memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yang dijanjikan Tuhan luar biasa. Tetapi ketika mereka mulai tawar hati, ketika mereka mulai menjadi kecut hati mereka, kekuatan mereka hilang. Mereka lupa kepada Tuhan yang luar biasa. Mereka lupa kepada penyertaan Tuhan. Mereka lupa kepada kedahsyatan Tuhan yang menyertai mereka. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Bagaimana kita tidak tawar hati? Yaitu dengan menjaga hati kita. Menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa henti, dengan waspada.
sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Dan biarlah sepanjang hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap pandang kepada Yesus, tetap pandang kepada kebaikan Tuhan, tetap pandang kepada Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan biarlah sepanjang hari ini apa yang kita kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak setiap kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat anugerah kasih-Mu yang luar biasa, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh memulai hari ini dengan kami memuji Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan mengawali hari ini dengan kami belajar akan firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Kami tidak menjadi tawar hati. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan apapun juga yang boleh kami kerjakan hari ini, dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan hari ini kami kerjakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.